Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan memasuki tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, yang pertama standar kompetensi. 1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia. Kompetensi dasar menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Menyajikan karya tentang organ peredaran darah manusia. Indikator menjelaskan organ peredaran darah dan fungsi pada manusia secara rinci, menggambarkan cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan mengamati peredaran darah pada manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia dan fungsinya secara rinci. 2. Dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Sistem peredaran darah pada manusia atau disebut dengan sistem kardiovaskular. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia meliputi 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, dan 3. Darah. Jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Organ ini terletak di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di belakang sisi kiri tulang dada. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau vertikal dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik jantung kiri berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan serambi dan bilik jantung kanan berisi darah kotor yang nantinya akan dialirkan ke paru-paru dan melalui proses pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen. Detak jantung normal berkisar 60-100 kali per menit. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah terbagi 2, yaitu 1. Pembuluh nadi atau arteri, 2. Pembuluh balik atau vena. Selanjutnya, darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian. 1. Plasma darah, 2. Sel darah merah atau eritosit, 3. Sel darah putih atau leukosit, 4. Keping darah atau trombosit. Sistem peredaran darah pada manusia dapat terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sirkulasi sistemik, 2. Sirkulasi pulmonal, dan 3. Sirkulasi koroner. Ketiga sirkulasi ini saling bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama ada styrofoam, ada pisau, ada lem lilin, ada pewarna makanan, korek api, spidol, gambar peredaran darah, tulisan, dan ada selang. Lanjut ada lilin, ada air mineral, dan ada botol bekas. Langkah pertama, hidupkan lilinnya terlebih dahulu. Lalu lanjut ambil pisau dan juga botol bekas. Lalu pisaunya dipanaskan. Lanjut, pisau yang sudah panas ditusukkan ke botol bekas. Dan jangan lupa juga bagian botol bekas yang di bawah juga ditusukkan. Setelah semua botol sudah dilubangi, lalu tusukkan selang ke setiap botol. Lakukan hal itu
sampai botol habis tertusuk. Langkah selanjutnya, air mineral yang sudah kita siapkan tadi dituang dengan pewarna merah. Pewarna merah ini bertujuan untuk menggantikan peran darah. Langkah selanjutnya, menyusun papan media sesuai dengan urutan peredaran darah yang terjadi pada manusia dan menempelkan gambar-gambar organ penyusun peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, darah tadi kita tusukkan ke lubang belakangnya, lalu kita lem dengan lem lilin agar air tidak tumpah. Berikut ini adalah papan media peredaran darah pada manusia. Darah yang dibawa dari paru-paru membawa oksigen masuk menuju jantung ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah dialirkan ke bilik kiri. Setelah dari bilik kiri, darah dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah yang membawa karbon dioksida dibawa masuk ke jantung melalui serambi kanan. Dari serambi kanan, darah yang membawa karbon dioksida ini kembali masuk ke paru-paru untuk melalui proses pertukaran antara karbon dioksida ke oksigen. Pertukaran karbon dioksida ke oksigen ini disebut dengan difusi. Begitulah sistem peredaran darah pada manusia. Dengan adanya alat peraga ini, jadi kita lebih mudah atau lebih bisa memahami sistem peredaran darah pada manusia.